tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, tidak terasa ya, sudah 1 tahun kita berada di masa pandemi. Kami, kakak-kakak pembina dari Biak Paroki Santo Gregorius Agung, sangat rindu dengan adik-adik sekalian. Maka pada hari ini, kami ingin mengajak adik-adik semuanya untuk menyaksikan Bina Iman Anak secara virtual. Ikuti ya, dari awal sampai akhir. Nanti kita akan membaca kitab suci, kita akan bernyanyi bersama, dan kita akan berdoa. Adik-adik sekalian, di mana saja berada, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami datang kepadamu, mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas berkat rahmat yang Kau curahkan kepada kami semua. Sekalipun di masa sulit ini, kami percaya dan menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kami. Saat ini kami bersama adik-adik ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan tentang Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya Tuhan, kami akan dicerahkan tentang puasa dan pantang. Bukakan hati dan pikiran kami semua dan adik-adik Bina Iman, supaya sebagai orang Katolik semakin mengerti apa itu puasa dan pantang. Terlebih ya Tuhan, kami belajar untuk mampu melaksanakannya. Terlebih untuk pantang berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkati kami semua agar kami mengerti akan firman-Mu, mengerti akan kehendak Tuhan, dan mampu melaksanakannya. Di atas semua itu, ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami tetap layak datang ke hadapan Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan, jauhkan kami semua dari mara bahaya dan penyakit. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan penuh pengharapan, iman dan kasih melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik yang terkasih yang sekarang berada di rumah. Pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Dengarkan baik-baik ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Ia lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia
manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan ditempatkannya Dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik yang terkasih, bagaimana keadaannya? Romo Angga harap kalian dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan juga bahagia. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah, di mana kita diajak untuk menjalani puasa dan juga pantang. Apa itu puasa, Romo? Puasa adalah suatu tindakan di mana kita diajak untuk mengurangi sedikit dari porsi makanan yang kita makan sehari-hari. Misalnya saja nih, kalau kalian sekali makan itu satu porsi satu piring, maka sekarang makannya hanya setengah porsi piring saja. Jadi dikurangi. Ingat, kita dalam berpuasa makan kenyang hanya satu kali satu hari. Tidak boleh setiap kali makan yang kenyang. Tidak boleh hanya satu kali saja makan yang kenyang. Boleh dipilih mau makannya pagi, siang, atau sore. Pokoknya hanya sekali saja yang kenyang ya. Yang lainnya harus dikurangi porsinya. Nah, kemudian siapa saja sih yang boleh berpuasa? Yang boleh berpuasa dan diwajibkan adalah semua orang Katolik yang usianya 18 tahun sampai 60 tahun. Nah, kemudian mungkin kalian tanya, Romo, bagaimana kami yang belum berusia 18 tahun? Kalian yang belum berusia 18 tahun tetap dianjurkan, malah bagus untuk menjalani puasa walaupun umurnya belum mencukupi. Karena sejak dini kalau kita dilatih berpuasa, maka nantinya kita akan sudah terbiasa untuk melakukan puasa. Karena dengan berpuasa kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Nah, sehingga nanti kita tidak mudah cepat marah, cepat emosi, nangis, rewel, atau ngambek. Nah, dengan berpuasa kita kan dapat mengendalikan diri kita. Maka sudah sangat baik dianjurkan bahwa sejak dini kita harus rajin berpuasa. Nah, kemudian dalam berpuasa kita juga dianjurkan untuk pantang. Nah, apa itu Romo pantang? Pantang adalah suatu tindakan untuk tidak melakukan hal-hal yang disukai. Sebagai contoh, kalau kalian suka makan daging, maka pada saat pantang tidak makan daging. Misalnya kalian suka jajan kue atau donat yang manis-manis, maka pada saat pantang kalian tidak jajan kue atau donat yang manis-manis. Atau pengen sukanya game online, maka pada saat pantang tidak melakukan game online. Nah,
itu adik-adik yang terkasih. Siapa saja sih yang harus berpantang? Yang harus berpantang adalah mereka semua orang Katolik sejak usia 14 tahun diwajibkan untuk berpantang. Nah, bagaimana yang belum usia 14 tahun, Romo? Yang belum usia 14 tahun tetap dianjurkan untuk melakukan pantang. Karena dengan berpantang sama seperti puasa tadi, kita mampu untuk mengendalikan diri kita sehingga kita menjadi pribadi yang tenang dan tidak rusak-rusuk gitu ya adik-adik. Nah, kemudian kapan saja sih kita harus berpantang? Berpantang itu pada saat hari Rabu Abu dan pada hari Jumat setiap masa Prapaskah hingga Jumat Agung. Nah, kemudian mungkin adik akan tanya, kan aku nih puasa dan pantang nih, badan kan jadi lemes semua. Kalau kayak gitu enakan tiduran di kamar, rebahan, bisa sambil nonton film, mungkin drama Korea atau main game di kamar. Apakah gitu aja, Romo? Kalau kayak gitu sih namanya nggak mengikuti pantang puasa Katolik, karena itu masih melakukan hal-hal yang enak. Justru pantang puasa Katolik kita dianjurkan untuk tidak saja secara harafiah kita tidak makan atau mengurangi makan, tetapi kita dianjurkan untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan amal kasih. Maka kalau dalam berpuasa dan berpantang masa Prapaskah, kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita bisa membantu ibu, menyuci, menggosok, membersihkan rumah, dan sebagainya. Itulah yang harus dilakukan dalam masa Prapaskah, yaitu berbuat baik, beramal kasih. Nah, kemudian kita juga tahu tuh ada namanya aksi puasa pembangunan APP. Nah, biasanya kan kalau kalian sering makan atau jajan di luar, nah kalau pada saat masa Prapaskah itu dikurangi. Nah, uangnya nanti dikumpulkan dalam masa Prapaskah. Nanti setelah terkumpul, uangnya diserahkan ke gereja. Nah, di gereja juga nanti akan disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan seperti panti asuhan atau para korban bencana alam. Nah, di samping itu juga kita pada masa Prapaskah ini dianjurkan untuk rajin-rajin berdoa sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan sendiri. Jadi ingat ya adik-adik yang terkasih ya, dalam masa Prapaskah ini apa saja yang harus dilakukan, yaitu pertama puasa, pantang, dan juga berbuat baik diwujudkan nyata dalam tindakan serta rajin berdoa sehingga kita menjadi anak yang berguna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi bangsa, dan juga bagi gereja kita. Semoga masa Prapaskah ini dapat kita jalani sebaik-baiknya. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Halo adik-adik semuanya. Kalian sudah menyaksikan sekolah minggu pada hari ini. Kita semua sudah mengikuti sekolah minggu, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan dan menyaksikan gerak dan lagu. Nah, sekarang kita akan tutup sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala rahmat yang Engkau limpahkan bagi kami anak-anak-Mu. Melalui sekolah minggu pada hari ini, kiranya Engkau selalu memberkati kami semua, sehingga kami semakin dekat denganmu. Terkhusus pada masa Prapaskah ini, kami dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon berkat-Mu juga ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberi kami kesehatan, khususnya dari wabah virus COVID-19 ini. Kiranya Engkau segera melenyapkan virus COVID-19 ini dari muka bumi ini.
Akhirnya ya Bapa, doa ini hanya kami panjatkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Sampai jumpa adik-adik semuanya.